Kalau saya dan teman-teman dari Komite Olimpiade Indonesia memilih dengan cara olahraga. Karena momentum bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan itu hanya ketika para atlet kita itu menang. Dan mereka berjuang bukan melawan negara sendiri, tapi melawan negara-negara lain. Saya ngeliat di Instagram tuh, Bang Okto video call langsung ya sama Bapak Presiden dengan ekspresi yang sangat bahagia dan bangga. Presiden kita itu presiden yang sangat antusias, yang sangat memiliki passion yang besar di olahraga. Tadi kita udah membahas tentang prestasi yang diraih generasi muda. Tapi sekarang kalau kita lihat aksi teror banyak dilakukan oleh generasi muda, terutama generasi milenial. Tentunya kita harus membangun fundamental yang kuat. Bahwa kalau saya bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena saya bisa hidup dalam keberagaman. Saya pikir semua agama tidak ada yang memperbolehkan pembunuhan. Kan seorang pengusaha juga nih, banyak pasti usaha-usahanya. Nah, Bang Okto, BNPT ini kan merangkul mitra deradikalisasi atau ex-napiter. Apakah mungkin nih nanti suatu saat Bang Okto bisa kerjasama dengan BNPT, membuka lapangan kerja untuk mitra derat sendiri? Nggak ada yang nggak mungkin. Kebetulan kan ketua BNPT-nya kakak saya, ya kan, dari Minang, ya kan. Kalau Bang Boy Rafli itu kan orang Minang, orang Minang itu terkenal pandai berdagang, ya kan. Ya kira udah tepat lah gitu kan. Jadi semua itu nggak ada yang nggak mungkin, selama kita mau aja gitu. Kalau ditanya bisa atau nggak bisa, ya pasti bisa lah gitu. Cuman masalahnya mau atau nggak mau aja. Halo Sobat Damai, apa kabarnya nih hari ini? Tentunya ketemu lagi bersama saya Fiona Fahrunisa dalam podcast Cafe Toleransi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, episode kali ini saya saya mendatangi narasumber yang sangat spesial yang sudah lama ingin saya undang. Langsung saja saya sapa Bapak Raja Sabto Oktohari. Halo Fiona, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini saya manggilnya apa nih ya? Ketum, Bapak, apa bosku gitu. Nggak pernah juga sejarah kita panggil-panggilan Bapak kan gitu kan. Iya, makanya saya juga bingung nih sebenarnya manggil apa. Nah, sebentar nih, Bapak aja kali ya atau gimana nih? Apa? Bang. Iya, Bang Okto. Oke. Bang, Fiona mau infoin dulu ke Sobat Damai bahwa syuting podcast Cafe Toleransi ini menerapkan protokol kesehatan. Fiona udah antigen, hasilnya alhamdulillah negatif, dan Bang Okto juga udah swab antigen ya, hasilnya negatif. Kita buka masker ya. Ayo kita buka masker. Nah, wah saya nih kalau ngelihat wajah Bang Okto nih kayak opa-opa Korea. Opa-opa, maksudnya kakek-kakek. Opa, enggak dong. Opa tuh kan abang artinya gitu, dalam bahasa Korea. Kita nggak nonton itu. Nggak ngikutin drakor ya. Kalau dalam Korea tuh kayak Son Joong Ki. Itu tuh menurut Fiona aktor Korea tertampan. Waduh, alhamdulillah. Yang muji cuman istrinya temen. Aduh, gimana dong. Nah, Bang Okto, Fiona mau jelasin juga nih ke Sobat Damai, mungkin ada yang belum tahu kalau Bang Okto ini siapa. Bang Okto ini adalah Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia. Alhamdulillah. Nah, Indonesia ini sekarang lagi sangat berbahagia ya Bang. Ya. Tentunya di Olimpiade Tokyo kemarin, salah satunya nih atlet Indonesia Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil mendapatkan medali emas. Ya. Dan tentunya juga yang terbaru di Paralimpiade, atlet Indonesia mendapatkan 2 medali emas, 3 perak dan 4 perunggu. Itu benar ya? Iya betul. Tadi pagi kita baru jemput dari bandara. Saya bersama Pak Menpora beserta jajaran menjemput Bang Seni Marbun, itu ketua NPC beserta tim delegasi Paralimpiade di Tokyo 2020. Oke. Bang, gimana nih perasaan Bang Okto melihat generasi muda di Indonesia mau mendedikasikan dirinya untuk menorehkan prestasi? Kalau dari kita harus lihat dulu berdasarkan angka-angka gitu, bahwa Indonesia itu adalah negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia. Yang pertama itu Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Nah, secara angka populasi kita nomor 4 terbesar di dunia, tetapi belum diiringi dengan prestasi olahraga.
Di Olimpiade Tokyo ini Amerika sama Cina balapan untuk peringkat 1, peringkat 2. Di Brazil sebelumnya Amerika dengan UK dan Cina juga berkompetisi untuk nomor 1, 2, 3. Sebelumnya di London Amerika dan Cina. Artinya kompetisinya terjadi di antara mereka. Nah, Indonesia belum ke sana nih. Itu PR-nya yang terus memaksa kita untuk lebih giat lagi mempromosikan gerakan-gerakan Olimpiade, sehingga generasi Indonesia yang notabene sekarang anak muda semua nih, itu harus punya kecintaan dan pembuktian bukan hanya di Indonesia, tetapi di kancah internasional. Iya, benar sekali sih. Tapi kalau misalnya kita flashback nih ke yang dulu-dulu, ke yang sekarang itu mengalami peningkatan. Iya, saya kan tertarik sama pertanyaan Fiona tadi. Ingat kan, kita nih masih dalam euforia kemerdekaan 76 tahun. Dan yang menarik gitu tentang Olimpiade Tokyo kemarin, saya menyebut 2 kata, keajaiban sama kejutan. Banyak terjadi keajaiban, banyak terjadi kejutan. Keajaiban yang luar biasa itu ketika skornya si Grecia Poli yang tadi kamu sebut dan Apri itu kalau dijumlah sama dengan 76. Itu keajaiban. Kejutan yang memenangkan adalah Grecia Poli dan Apri, di mana Grecia Poli itu agamanya Nasrani, Apri agamanya Muslim, dan coachnya agamanya Buddha. Dan itu adalah bentuk dari keberagaman Pancasila gitu. Nah, ini kan bukan yang sesuatu yang direncanakan. Dan ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat setiap momentum gitu kan, mungkin kita nyanyi biasa aja. Tapi ketika Indonesia Raya berkumandang di kancah Olimpiade, itu setiap kata aja disebutkannya susah. Sebelum menyebutkan selesai satu kata, bercucuran air mata. Itu nggak terjadi. Dan bukan hanya di sana. Kami semua mengalami itu di tempat pertandingan. Tetapi bangsa Indonesia yang nonton pertandingan dari kejauhan, dari seluruh penjuru dunia, itu juga ikut meneteskan air mata. Begitu dalamnya kecintaan kita ketika kita diajak membela merah putih. Ya, benar sekali, karena saya juga nobar ya sama teman-teman di kantor. Nangis juga kan? Iya, terharu. Pasti nangis kan? Gitu. Nah, itu momentum seperti ini yang sebetulnya kita butuhkan gitu. Kita nggak bisa memaksakan anak-anak muda kita untuk ayo cinta Indonesia, ayo. Tetapi dengan sebuah rasa persatuan, dengan sebuah cita-cita yang sama. Orang Indonesia kan gitu. Kalau kita sama kita, mereka saling ngomongin, saling ribut. Ada beberapa lah, saya nggak bilang orang Indonesia gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang seperti itu gitu kan. Tetapi kalau diajak diskusi atau debat dengan negara lain, semuanya lupa tuh, semuanya bersatu. Nah, kita butuh benang merah persatuan yang saya bersama teman-teman dari Komite Olimpiade Indonesia merasakan bahwa kita bisa menyatukan persepsi ini dengan merah putih. Iya, benar sekali sih. Jangan ada lagi yang memprovokasi, karena provokasi itu yang menghancurkan bangsa Indonesia sendiri. Dan Indonesia itu dari dulu memang kita itu rusaknya gara-gara pecah belah. Kita dikalahkan oleh penjajah dulu karena kita gampang diadu domba. Nah, kenapa kita bisa diadu domba? Ya karena itu kita nggak ada persamaan kepentingan. Nah, persamaan kepentingan ini ketika kita disatukan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa besar, bahwa Indonesia ini adalah populasi nomor 4 terbesar di dunia, bahwa Indonesia ini didominasi oleh berbagai macam keragaman. Tetapi apa yang menjadikan kita Indonesia? Karena kita berbeda. Gitu. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, artinya itu yang menjadi landasan atau fundamental kenapa Indonesia ini menjadi besar, kenapa Indonesia menjadi kuat gitu. Setiap hari akan ada aja godaannya. Adalah kerikil-kerikil, adalah mungkin batu-batu atau bongkahan-bongkahan yang berusaha untuk memecahkan ini. Tetapi semakin banyak ujiannya, itu akan semakin kuat, semakin rekat gitu. Dan kita nggak boleh berlomba untuk memaksakan ini jadi kuat, tapi kita harus bersama-sama berusaha untuk menjadikan ini sebuah kekuatan. Iya, kalau saya dan teman-teman dari Komite Olimpiade Indonesia memilih dengan cara olahraga, karena momentum bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan itu hanya ketika para atlet kita itu menang. Dan mereka berjuang bukan melawan negara sendiri, tapi melawan negara-negara lain. Ya, benar
sekali. Saya ngeliat di Instagram tuh Bang Okto video call langsung ya sama Bapak Presiden dengan ekspresi yang sangat bahagia dan bangga. Presiden kita itu presiden yang sangat antusias, yang sangat memiliki passion yang besar di olahraga. Sebetulnya untuk saya itu bukan hal yang aneh, karena saya ingat di momen kemarin pada saat di Tokyo Olimpiade, begitu atlet kita menang, Presiden langsung menghubungi video call ke handphone saya dan komunikasi langsung dengan atlet. Sebetulnya ini kejadian kedua yang saya alami. Yang pertama itu pada saat Asian Games. Pada saat Asian Games dulu, pada saat balap sepeda mendapatkan 2 emas dari nomor downhill, itu Presiden juga melakukan hal yang sama. Cuman waktu itu exposure nggak sebesar ini mungkin gitu kan. Dan waktu itu 2 emas yang kita dapatkan setelah 56 tahun. Indonesia nggak pernah dapat emas gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan harus diutarakan supaya membangkitkan lagi rasa bahwa kita ini harus bangga. Jadi orang Indonesia itu sebuah kebanggaan. Karena kalau kita di luar, orang akan kaget begitu disampaikan bahwa saya orang Indonesia dengan 270 juta populasi yang ada di Indonesia gitu. Orang 270 juta ya kan? Gitu. Nggak ada lagi pertanyaan Indonesia di mananya, Bali itu udah kuno lah gitu kan. Ini Indonesia, we are Indonesia. Oh ya, karena Bang Okto juga sebelumnya menjabat jadi ketua ISI ya. Saya dulu ketua balap sepeda, ya, ketua balap sepeda. Ya, dan tapi ketika saya jadi ketua Komite Olimpiade, saya digantikan oleh Pak Kapolri dan saya masih mengurus sepeda tapi di Asia. Di Asia. Hobi sepedaan juga dong. Iya dong, itu harus ada olahraganya. Harus ada olahraga. Kalau ngurus olahraga doang nggak bisa kurus-kurus nanti ya kan. Harus ada olahraganya. Jangan bahas kurus-kurus nih, saya jadi keinget yang gendut-gendut. Yang gendut dibalan sama yang kurus soalnya. Nah, itu orang sepeda juga kan? Oh iya, orang sepeda tapi malah sepedaan. Gitu. Nah, Bang Okto, Fiona sedikit berbicara tentang terorisme ya. Tadi kita udah membahas tentang prestasi yang diraih generasi muda. Tapi sekarang kalau kita lihat aksi teror banyak dilakukan oleh generasi muda, terutama generasi milenial. Pandangan Bang Okto sendiri gimana? Kalau saya sih berharap yang kecil jangan dibesar-besarkan ya, dan yang besar jangan dikecil-kecilkan gitu kan. Karena itu ulah dari oknum-oknum anak muda yang mungkin pemahamannya belum terbuka. Tetapi kalau kita bicara Indonesia ini 270 juta populasinya gitu. Dan banyak sekali prestasi-prestasi yang luar biasa dari anak-anak muda kita. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Itu yang harus diperkuat. Bahwa kalau ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tiap hari juga ada. Tiap hari juga ada mungkin maling ayam, ya kan, maling apa gitu kan. Banyak aktivitas-aktivitas yang kita nggak suka gitu. Jangan dibesar-besarkan juga. Kalau yang kayak gitu-gitu ya, ada BNPT yang akan menindak tegas dengan semua aturan yang menjadi landasannya gitu kan. Tentu semuanya sesuai dengan aturan. Sekali lagi kita harus melihat kacamata besarnya bahwa Indonesia ini para pendiri bangsa ini itu punya cita-cita yang masih belum selesai, yaitu membuat Indonesia merdeka di segala macam hal. Untuk kemerdekaan yang diraih 76 tahun masih belum selesai perjuangan dari sisi ekonomi, dari sisi prestasi olahraga, dari sisi penciptaan tenaga kerja, dari sisi pembangun sumber daya manusia dan lain-lain. Dan semua itu tentunya menjadi cita-cita yang digulirkan, yang diteruskan oleh semua pelaksana bangsa ini gitu. Pak Jokowi, Bapak Presiden kita sudah menetapkan poin-poin yang salah satunya itu membangun sumber daya manusia. Nah, kami sekali lagi kembalikan, kalau sumber daya manusia mau dibangun, ada parameternya. Ada yang parameter sukses itu kan susah diukur. Iya. Ya, parameter sukses apa? Ya kan, kesejahteraan ya susah juga. Tapi kalau dibilang prestasi sangat mudah. Kalau prestasi ukurannya ya medali lah gitu. Berapa banyak atlet Indonesia yang qualified di Olimpik maupun di Paralimpik? Berapa banyak atlet Indonesia yang mendapat medali di kancah-kancah tertinggi di dunia? Kan gampang itu nih. Iya. Gitu. Nah, karena kebanyakan juga nih aksi teror bom yang banyak dilakukan generasi milenial nih, mereka berpikir saya berprestasi dengan berjihad di jalan yang salah. Nah, itu kan dengan
pemikiran paham-paham radikal yang mereka dapat. Ya itu mungkin prestasi untuk mereka sendiri Iya, ya, bagi tapi mereka. bukan prestasi untuk Indonesia. Kita berbicara ketika kita berbicara nilai kebangsaan, kita Indonesia itu bukan sendirian gitu. Saya Indonesia, Fiona Indonesia, teman-teman semua Indonesia gitu kan. Kalau ngomongin kepentingan pribadi ya mungkin saya mau ini, saya mau itu. Kepentingan pribadi ya banyak gitu kan. Saya kira nggak bisa anarkis dilawan sama anarkis gitu. Tentunya kita harus membangun fundamental yang kuat bahwa kalau saya bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena saya bisa hidup dalam keberagaman. Saya pikir semua agama tidak ada yang memperbolehkan pembunuhan. Ketika orang sudah membunuh, satu orang jangankan ngebunuh, satu orang dilukain, yang sedih kan banyak keluarganya gitu. Kalau kita merasa bahwa kita melakukan aksi kekerasan itu hanya untuk memberikan kepuasan kepada diri kita sendiri, pasti Tuhan marah juga lah. Iya, benar sekali. Bang Okta mau minum dulu? Minum nih, saya pengen minum. Boleh ya? Boleh ya? Minum. Silakan. Ini terima kasih loh. Sudah Ya. disajikan minuman. Nah, Bang, NOC ini pasti kan bekerja sama ya dengan organisasi olahraga di seluruh dunia. Ya. Menjaga keharmonisasian itu tidak mudah. Seperti yang Fiona ingat, atlet Indonesia pernah dipulangkan dalam All England. Ya. Nah, itu gimana sih Bang menjaga keharmonisasian itu sendiri? Kan tadi kamu ingetin saya juga gitu kan, bahwa saya berorganisasi itu bukan cuma di sini. Saya dulu kawah candra di muka saya itu adanya di organisasi yang namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Setelah itu baru ke pengurus besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau Indonesian Cycling Federation. Baru setelah itu di Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee. NOC sendiri ini bukan organisasi yang berdiri sendiri. Karena kita merupakan perwakilan atau representasi dari IOC yang ada di setiap negara di dunia. Jadi NOC ini adalah perwakilannya International Olympic Committee yang bekerja sama dengan Olympic Council of Asia dan semua international federasi yang ada di dunia yang sesuai dengan Olympic Charter maupun dengan kegiatan-kegiatan yang kaitannya sama Olimpik maupun non-Olimpik. Tetapi yang recognized by IOC. Nah, tentunya kita menjalin hubungan yang tidak bisa dilepaskan dari satu sama lain. Contoh umpamanya, anggota kami adalah cabang-cabang olahraga atau disebut National Federation. National Federation ini di atasnya ada ASEAN Confederasi atau Asian Confederation gitu kan. Nah, mereka juga ke atasnya baru International Federation. Program-programnya, program pembinaan, baik itu atlet, baik itu pelatih, baik itu wasit, event-event atau venue-venue-nya, tentunya harus standar yang diakui. Nggak bisa kita membangun atlet, kita menciptakan pelatih, kita buat wasit yang aturannya kita bikin sendiri tapi tidak inline. Gimana caranya itu bisa dilakukan? Hanya dengan bekerja sama dengan negara-negara, dengan organisasi dan semua stakeholder dari olahraga itu sendiri. Saya kira yang paling menjadi dasar dari Olympic Charter, yang menjadi azas dari apa yang kita lakukan di dunia olahraga, tentunya pertama sportivitas, kedua tidak ada diskriminasi gitu. Nah, pemahaman kita bahwa saya laki-laki, saya agama Muslim, saya orang Indonesia, itu tidak akan berbeda dengan mungkin Fiona yang perempuan, Fiona yang mungkin juga beragama lain atau berbangsa lain gitu. Karena di olahraga itu memang tidak boleh ada diskriminasi gitu. Bahkan negara-negara kayak kemarin di Tokyo, Rusia itu lagi dimarahin nih sama IOC karena ada cerita doping kemarin. Tetapi atlet Rusia tetap boleh tampil di Olimpiade Tokyo dengan menggunakan nama ROC atau Russian Olympic Committee. Begitu juga dengan Taiwan. Taiwan tetap boleh tampil walaupun tidak mengibarkan bendera mereka, tapi mengibarkan bendera NOC-nya gitu. Jadi semua manusia yang punya potensi itu harus memiliki kesempatan yang sama. Gitu, nggak ada yang dibeda-bedain. Iya sih. Intinya harus saling menghargai satu sama lain juga ya. Taulah porsinya Indonesia nih seperti ini, negara lain seperti ini. Yang menarik gini, kalau ketika saya bicara Indonesia 270 juta, ya kan?
Tapi di antara negara lain kita tetap disebut satu negara. Ya kan? Kita nggak jadi tiba-tiba jadi Iya, 3 benar. atau 4 negara kan. Kalau ada pemilihan suaranya satu ya cuma satu aja gitu berarti. Iya. Nah, artinya ya kita nggak bisa lepas dari kerjasama dengan negara lain. Itulah bentuk diplomasinya. Bahwa kita, Indonesia merupakan bagian dari Southeast Asia yang ada 11 negara. Kita menjadi bagian dari kontinental ASEAN yang ada 45 negara. Dan kita juga tentunya menjadi bagian dari keluarga besar dunia yang ada 200 lebih negara gitu. Nah itu kita nggak bisa dipisah-pisahin gitu. Kalau kita berdiri sendiri, kita cuma jadi Indonesia aja. Intinya harus saya bangga jadi orang Indonesia. Oh, itu modalnya. Harus. Oh iya, Harus proud to kayak- be Indonesian. Iya. Karena misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri aja nih, Bang, ngelihat orang Indonesia aja tuh, wah saya ketemu tuh sama orang Indonesia Betul. nih, itu kayak ada rasa bahagia sendiri Iya ya. betul, betul. Gitu. Apalagi kita jalan-jalan ke luar negeri atau kita lagi pergi ke luar negeri, mendengarkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Nah, itu Udah pasti merinding, keluar meneteskan lagi air air mata. matanya. Karena saya juga sempat merasakan momen-momen itu kan waktu ngikut beberapa agenda waktu itu bareng. Indonesia menang, lagu Indonesia Raya dikumandangkan tuh kayak ya ampun bangga banget. Jadi ada dua hal ya untuk diketahui. Momentum dikibarkan yang bendera merah putih atau yang pertama momentum dikibarkan yang bendera merah putih, yang kedua momentum dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Ini dua hal yang berbeda nih, walaupun saling berkaitan. Dikibarkannya bendera merah putih belum tentu dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena kalau yang perak sama perunggu menang, merah putih tetap berkibar, tapi Indonesia Raya tidak berkumandang. Nah, makanya ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, nilainya itu sangat tinggi. Iya, benar sekali. Dan benar-benar ngerasa Indonesia bisa menjadi nomor satu. Maksudnya kayak Pasti bisa. pasti bisa, harus Harus bisa. Justru tanggung jawab kita ini untuk memaksakan yang nggak bisa harus jadi bisa. Ya, nah Bang Okto, tadi kan kita berbicara tentang keberagaman. Atlet-atlet Indonesia ini juga dari berbagai macam suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke tentunya. Yang nggak sampai Pulau Rote. Iya. Nah, bagaimana sih Bang menjaga kebinekaan itu sendiri? Karena kan tentunya, apakah ada nih, misalnya atlet yang dari A melihat atlet yang B itu menjadi sesuatu yang cemburu? Saya kira Gracia Apri kemarin itu menjadi bukti dari kekuatan keberagaman atau kekuatan Indonesia. Saya melihat justru tadi di awal-awal kan kita udah cerita tentang keberagaman gitu. Justru jangan dilihat itu jadi kelemahan. Justru itulah kelebihannya kita. Iya. Indonesia ini lengkap kok. Mau warna apa? Di sini ada semua. Iya. Ya kan? Mau warna apa di sini ada semua. Apa warna yang nggak ada di Indonesia? Ada semua. Yang mau campuran juga ada, setuju kan? Setuju. Setuju langsung. Ya, ada kok, semua ada. Gitu. Dan itu harus dilihat sebagai kekuatan. Kalau kita cuman satu suku aja, gitu, mungkin kita nggak akan sebesar ini. Iya. Justru karena kita dari banyak suku, dari banyak dari berbagai macam keberagaman, itu yang selalu menjadi kekuatan besar Indonesia. Saya sekarang ingin bertanya sedikit tentang masa lalunya Bang Okto. Dulu sempat jadi ketua umum HIPMI ya, Iya. tahun periode 2011-2014. Iya. Berarti kan seorang pengusaha juga nih, banyak Alhamdulillah. pasti usaha-usahanya. Nah, Bang Okto, BNPT ini kan merangkul mitra deradikalisasi atau ex-napiter. Apakah mungkin nih nanti suatu saat Bang Okto bisa kerjasama dengan BNPT, membuka lapangan kerja untuk mitra derat sendiri? Nggak ada yang nggak mungkin. Kebetulan kan ketua BNPT-nya kakak saya, ya kan, dari Minang, ya kan. Kalau Bang Boy Rafli itu kan orang Minang, orang Minang itu terkenal pandai berdagang, Pandai ya kan. berdagang. Saya kira udah tepat lah, gitu kan. Jadi semua itu nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau aja gitu. Kalau ditanya bisa atau nggak bisa ya pasti bisa lah gitu. Iya. Cuman masalahnya mau atau nggak mau aja. Kan pengusaha itu atau orang itu jangan dipaksa untuk kerja, tapi orang harus bisa diajak untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau bisa mendapatkan pendapatan yang punya nilai tambah gitu. Teorinya entrepreneurs itu kan bagaimana menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
bukan bagaimana caranya pinjam duit, ya kan? Jadi dia harus kreatif dulu. Iya. Nah, berhimpun yang tadi Fiona bilang dari HIPMI, dari NOC ini, dari Kadin, dari apa segala macam, itu memberikan kita kesempatan untuk berinteraksi dengan para orang-orang yang punya interest yang sama, yaitu jadi pengusaha atau jadi entrepreneurs. Dan kalau itu kita bangun, pasti akan membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Saya lebih interest untuk mengajak orang jadi pengusaha daripada orang diajak jadi pekerja, gitu. Orang punya potensi macam-macam dan orang punya masa lalu macam-macam gitu. Jangan dilihat masa lalu, mendingan dipikir, dicari yang masa sekarang. Kalau bahasa Betawi itu masa lalu, itu bukan masalah gue. Masa lalu biarlah berlalu. Masa lalu bukan masalah gue. Iya sih, karena juga mitra darat ini kan sulit untuk kembali diterima di masyarakat, dan dari BNPT sendiri juga membukakan mereka usaha untuk melanjutkan hidupnya ke depan sih, seperti itu. Kalau nggak mau pusing, jadi atlet aja. Jadi atlet. Nanti dibimbing langsung sama Bang Okto. Banyak atlet yang bisa. Diajak sepedaan. Bisa banget. Berarti kapan-kapan bisa nih sepedaan sama Pak Boy. Pak Boy kan hobi sepeda juga. Sangat boleh. Sangat boleh. Bisa diatur ya. Bisa diatur. Ya. Ini Bang Okto ini saya. Masalahnya Bang Boynya mau atau nggak sepeda sama gue? Nggak mungkin nggak mau. Dan Bang Okto ini 12, ya kan? saya lihat di Instagramnya itu pecinta hewan juga ya? Suka. Suka. Ada hewan apa aja Bang? Macem-macem lah. Yang pasti kalau hewan itu dia nggak bisa bohongin saya. Iya, nggak bisa bohongin. Yang bisa, saya suka dibohongin nih. Iya, kalau buaya. Kalau hewan tuh nggak bisa, ya kan? Buayanya nggak bisa bohong, ya kan? Kalau hewan ya kan? Bang, ini pertanyaan saya ada sedikit lagi nih. Di luar sana tuh banyak ya atlet-atlet yang mungkin yang banyak berprestasi, tapi mereka tidak punya jembatan, tidak mempunyai informasi bagaimana nih saya harus berkembang. Mungkin dari mereka kekurangan materi. Dari Abang sendiri ada saran nggak untuk atlet-atlet di luar sana? Sekarang itu lebih banyak kanal-kanal yang terbuka ya untuk orang-orang yang berprestasi. Intinya adalah mereka mau dulu. Kalau orang udah banyak kok bukti, itu APRI lah gitu. Kembali lagi nih, si Gracia Poli sama APRI ini betul-betul bukan hanya sebatas atlet Indonesia yang mendapatkan prestasi di Olimpiade, tapi mereka juga sebagai ikon atau simbol-simbol. APRI itu seperti jualan sayur lah, apa segala macam, itu tidak membatasi prestasi dia. Orang nggak pernah ada yang tahu orang tuh nanti jadi apa gitu. Saya yang sering saya sampaikan kepada banyak orang gitu, kalau saya itu lebih sering nyampe ini kepada orang tua, karena rata-rata yang punya potensi itu terhalang sama orang tuanya. Karena orang tua, kamu jangan jadi atlet, nanti kamu mau jadi apa, ya kan? Tuh lihat. Seperti itu. Atlet-atlet itu udah jadi miliarder baru tuh, ya kan? Punya duit miliaran, dapat rumah, dapat apa segala macam. Sekarang perjalanan atlet itu sudah lebih terjamin. Dan mereka juga bukan hanya sibuk dalam prestasi, tapi juga sudah disiapkan masa depannya. Pemerintah sangat memberikan perhatian yang khusus kepada para atlet-atlet yang berprestasi. Dan ini bisa menjadi motivasi generasi-generasi muda atau orang-orang tua, calon orang tuanya atlet-atlet berprestasi untuk mengajak anaknya fokus kepada kemampuan mereka. Nah, itu nggak ada batasannya. Boleh jadi apa aja selama itu bisa berprestasi. Kan cabang olahraga juga banyak, ya kan. Terus rekognisi juga banyak gitu. Sekali lagi, mau jadi apa aja lah gitu, yang penting jangan jadi teroris gitu. Iya, setuju. Bang Okto, harapan Abang untuk Indonesia sendiri dalam bidang olahraga itu apa untuk kedepannya? Kalau saya pikir saya sama teman-teman yang ada di Komite Olimpiade itu sama ya semangatnya gitu ya. Dan semua pengurus-pengurus cabur yang ada, yang tiap hari urusannya urusan prestasi aja gitu. Kita nggak akan berhenti sebelum Indonesia berada di tempat yang semestinya. Hari ini Indonesia masih jauh, tapi akan jadi semakin dekat kalau kita semua nggak pernah berhenti. Jadi kita akan terus berusaha supaya semakin banyak merah putih berkibar dan semakin sering
lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Oke, amin. Dan semoga itu semua terwujud ya. Amin. Dengan atlet-atlet Indonesia yang berprestasi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Amin. Bang Okto, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nih, sorry nih, kita cuma ngasih. Nggak apa-apa, ini udah disambut dengan hangat walaupun AC-nya dingin. Iya, di sini AC dingin, lagi hujan soalnya ya kan. Nanti saya kapan-kapan pengen loh wawancarain juga atlet-atlet Indonesia yang berprestasi. Anytime, asal dikasih tahu jadwalnya nanti kita bisa aturin. Terima kita kasih bisa banyak aturin. Bang Okto. Ya, makasih banyak. Ya Sobat Damai, semoga podcast Cafe Toleransi ini bisa memberikan inspirasi untuk generasi milenial tentunya, untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, memberikan prestasi-prestasi yang membanggakan. Bang Okto, terima kasih banyak ya. Fiona mau nanya nih, NOC ini ada salamnya nggak? Apa kalau di olahraga ada salam olahraga, salam jawabannya olahraga Jaya. kayak gini ya. Yeah. Oke. Nanti Fiona nih mau bilang kita salam damai, terus sambung ya salam Indonesia Satria bersama-sama. Salam Indonesia Satria. Oke. Salam Indonesia Satria. Terus baru salam apa tadi? Salam olahraga, salam olahraga Jaya. Oke, gitu ya. Oke. Ya Sobat Damai, sampai ketemu lagi di podcast Cafe Toleransi episode berikutnya. Salam damai, salam Indonesia Satria, salam olahraga Jaya. Bye bye.